Halo kawan dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali bersama Anda di acara Dia. Dan kita pada edisi hari ini kita akan tetap meneruskan perjalanan panjang kita, yaitu bagaimana menelusuri jejak-jejak kaki Yesus dan mengikuti semua peristiwa secara kronologis apa saja yang dibuat oleh Yesus 2000 tahun yang lampau. Dan kita akan coba mempelajari apa saja perkataan Yesus yang diucapkan oleh Yesus sendiri, dan kita coba untuk merenungkannya untuk kehidupan kita masing-masing. Dan kawan, pada hari ini kita sampai pada satu peristiwa. Sebenarnya beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas ini, yaitu bagaimana Yesus mengajarkan banyak orang di tepi pantai Danau Galilea. Yesus naik ke atas satu perahu, ya, karena begitu banyak orang datang mengerumuni dia. Dia naik di atas sebuah perahu, lalu dari atas perahu lah ia mengajarkan begitu banyak orang. Ya, pada minggu-minggu yang lalu saya sudah jelaskan siapa mereka itu, tapi oke lah, saya ingatkan sekali lagi untuk kita tahu bahwa orang banyak yang datang yang dilaporkan oleh Markus juga Matius itu adalah orang-orang yang dapat dikatakan terdiri atas 3 kelompok besar dan kecil, ya. Kelompok yang paling kecil itu adalah 12 murid Yesus sendiri yang senantiasa mendampingi Yesus dalam pelayanannya. Ini di pelayanan di tahun kedua yang di Galilea, kira-kira tahun 28 Masehi. Jadi murid-murid merupakan lingkungan terdekat, ya, atau ring 1, ya, dalam pelayanan Yesus di mana saja dia berada. Kemudian ada juga sejumlah orang yang tidak diketahui persis banyaknya mereka, tapi mereka ini adalah kelompok orang-orang yang telah sebenarnya mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus sehingga mereka layak disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mereka mempunyai satu sikap yang sudah sangat positif terhadap Yesus, walaupun masih ada kebingungan sana-sini oleh karena inilah Mesias dari Allah, yang apakah dia datang untuk perjuangan politis bangsa Israel untuk bebas dari penjajah Romawi atau bagaimana. Tetapi mereka sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Karena banyak orang lain yang masih skeptis, ya datang saja, mereka hanya butuh penyembuhan, baik penyembuhan dari penyakit apa saja, tapi juga dari kerasukan setan. Dan mereka juga terbanyak dari mereka juga adalah orang-orang bekas murid Yohanes Pembaptis, dan mereka ini ingin mengamati dan mengerti pengajaran-pengajaran Yesus yang bagi mereka itu dianggap luar biasa, belum pernah terjadi selama ini. Nah, inilah kelompok orang-orang yang ada juga tersisip sekelompok yang mungkin paling kecil, yaitu mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ada juga beberapa merupakan utusan dari Yerusalem untuk mengamati Yesus. Mereka ingin meneliti siapa ini Yesus ini, dan terutama mereka mempunyai maksud yang kurang baik, yaitu mencari kesalahan Yesus. Karena Yesus bagi mereka merupakan tantangan besar bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan juga imam-imam dari Yerusalem. Nah, itulah kelompok yang merupakan audiens Yesus dalam pengajaran Yesus di tepi pantai Danau Galilea itu tadi. Nah, kali ini kita sampai kepada perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ini salah satu perumpamaan yang diucapkan Yesus dalam pengajarannya di pantai Danau Galilea itu tadi dari atas perahu. Beberapa perumpamaan sudah kita bicarakan dalam minggu-minggu atau dalam episode-episode yang lalu. Kali ini perumpamaannya adalah tentang benih yang tumbuh. Yesus mengajarkan dalam bentuk perumpamaan. Sehingga sebenarnya satu segi orang mungkin sulit mengerti, tapi segi yang lain orang dapat juga bisa mengerti dengan mudah. Nah, saya bacakan dulu apa yang dilaporkan oleh penulis kitab Injil Markus dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Saya baca saja dengan cepat, Anda boleh menikmatinya lebih jauh nanti dalam waktu Anda sendiri. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit
sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Mungkin saya sampai kepada ayat 32 saja sudah cukup. Ada dua perumpamaan di sini yang kita dengar ya. Jadi pada dasarnya perumpamaan ini menekankan soal benih ya. Jadi perumpamaan yang pertama itu seorang yang menaburkan benih di tanah. Nah, tekanan dalam perumpamaan ini adalah begini. Jadi kita lihat dulu ada pemilik kebun ya. Pemilik kebun, ada pekerja dalam kebun, dan juga ada benih itu sendiri yang merupakan sorotan kita ya. Nah, jadi benih ini oleh pekerja itu ditanamkan ya. Nah, yang dilihat di sini adalah seseorang menanamkan benih itu lalu dia tidur. Jadi begini. Jadi orang kalau menanamkan benih, dia tidak bisa lagi bikin apa-apa. Kecuali ya sudah dia pasrah saja dan dia nunggu benih itu tumbuh. Artinya di dalam proses penumbuhan benih ini akan mati dulu, kemudian tumbuh satu tunas yang baru, dan dia akan hidup, kemudian akan muncul di atas tanah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang kita lihat di sini adalah seseorang menanamkan benih atau menaburkan benih, kemudian dia tidak ngurusin lagi. Dia tidak punya kemampuan apa-apa lagi untuk ngurusin supaya benih ini bisa tumbuh. Ya tadinya tanahnya mungkin sudah digemburkan, barangkali dia tanam, dia siramin sedikit barangkali. Nah, dia tidak bisa berbuat lebih dari itu. Karena bagaimana benih ini mati dan akhirnya ada tunas yang baru keluar dari dalam tanah, ada sebuah tumbuhan baru keluar dalam tanah, itu sudah di luar kemampuan si penabur benih ini. Dia tidur aja. Tapi dengan kuasa apakah bisa terjadi proses benih ini mati kemudian tumbuh lagi dan sampai muncul di atas tanah dan kemudian akan ada tangkai dan seterusnya sampai akhirnya pada musim panen. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Penabur benih hanya bisa menabur dan dia percayakan dan dia percaya penuh bahwa besok 2 hari lagi atau 3 hari lagi benih ini akan tumbuh. Nah, ini kita lihat di sini, ini di yang pertama. Sedangkan yang kedua tentang sebiji sesawi, di sini ditekankan juga tentang soal benih yang amat kecil. Ini semacam sayuran ya, sebiji sesawi ini semacam sayuran. Dan benihnya itu dianggap sebagai benih yang paling kecil. Jadi sulit sekali untuk kita, barangkali gampang sekali jatuh oleh karena terlalu kecilnya. Tapi benih ini ditanamkan. Dan kemudian di dalam perumpamaan yang kedua ini kita lihat di sini bahwa ia tumbuh dan menjadi besar dari segala sayuran lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalamnya. Jadi perumpamaan yang pertama itu menekankan soal bagaimana benih itu bertumbuh prosesnya tidak diketahui oleh penabur benih. Yang kedua adalah kecilnya benih itu. Tetapi dia akhirnya bisa menghasilkan sampai kepada buah. Nah, jadi ada 2 hal penting di sini. Nah, begini teman. Sekarang kita coba mengerti perumpamaan ini. Yang jelas saya sudah tekankan dalam sejak episode yang lalu bahwa benih itu adalah firman Allah. Nah, ini dibicarakan oleh Yesus dalam konteks kerajaan Allah yang sudah hadir di bumi ini dengan datangnya Yesus Kristus. Dia adalah pusat dari kerajaan Allah. Dia adalah raja dari kerajaan Allah. Nah, ini masih banyak orang sukar mengerti ya, bagaimana kerajaan Allah itu ada atau berpusat di dalam diri Yesus Kristus. Nah, Yesus sudah datang. Kita masih ingat dalam waktu-waktu yang lalu, episode yang lalu, Yesus mengajarkan murid-muridnya dan juga kelompok orang yang ada di sekitarnya, orang banyak dalam khotbah di bukit. Yesus mengajarkan tentang doa Bapa Kami. Jadi dalam doa Bapa Kami itu
Bapa yang di dalam surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan seterusnya ya. Ini doa kita sudah bahas semuanya. Tapi ada satu ucapan di situ adalah datanglah kerajaan-Mu. Nah, ternyata bahwa memang kerajaan Allah itu dalam doa kita minta supaya hadir dalam dunia ini. Nah, kerajaan Allah itu sudah hadir melalui diri Yesus Kristus, sehingga kesucian, kasih, itu hakikat dari kerajaan Allah itu, kebenaran yang berasal dari Allah itu sudah datang, muncul dan dilihat dalam seluruh kehidupan Yesus. Jadi kerajaan Allah ini sudah datang. Dan kerajaan Allah ini terus harus bertumbuh. Jadi benih itu sudah datang ya. Firman itu sudah datang. Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu adalah Yesus Kristus, sudah ada di bumi ini. Dan kerajaan Allah ini harus bertumbuh. Memang akan ada saatnya bahwa Yesus mati seperti satu benih utama itu sudah mati. Nah, sekarang kita membawakan perumpamaan ini ke dalam kehidupan kita masing-masing. Orang-orang yang telah percaya kepada Kristus ya, sejak khotbah ini disampaikan, pengajaran disampaikan di tepi Danau Galilea itu ya. Mereka adalah pengikut-pengikut Yesus ya. Mereka harus sadar bahwa yang pertama ya, kita ambil pada perumpamaan yang kedua misalnya, bahwa benih itu walaupun kecil, dia nanti akan bertumbuh, dia akan menjadi besar, punya tangkai, punya daun, punya bunga, ada punya bulir dan seterusnya, dan akhirnya dapat menjadi tempat perlindungan bagi burung-burung dan sebagainya. Tentu saja bagi manusia digunakan, ini kan sayuran. Nah, jadi begini, apapun yang kita dengar sampai saat ini, kalau kita bawa itu mengaplikasikan dalam kehidupan kita zaman kini, saat ini, hari ini, maka yang kita harus pahami begini, bahwa kita telah mengerti firman itu. Firman itu sudah kita dengar, sudah kita paham, apalagi firman itu ada di dalam diri Yesus Kristus yang kita sudah pelajari. Kitab-kitab Injil dan juga surat-surat yang lain dalam Alkitab kita telah menjelaskan tentang Yesus Kristus itu. Dan semua perkataan Yesus Kristus dan firman Allah lainnya yang diucapkan oleh para murid-murid Yesus dalam kitab-kitab Injil atau surat-surat dan lain-lain. Nah, semua itu kita sudah dengar, bahkan kita mungkin setiap hari membacanya dan kita sudah pahami itu. Nah, ini adalah firman Allah yang merupakan benih yang sudah ditanamkan. Dan benih ini harus kita tanamkan lagi di atas kehidupan. Bumi itu adalah kehidupan. Jadi kehidupan manusia ini. Jangan berpikir bahwa apa yang saya miliki ini terlalu kecil. Karena biji sesawi itu benih yang terlalu kecil, tapi akhirnya akan berkibat besar. Jadi tanam saja, jangan merasa bahwa kita ini tidak mampu menebar kebenaran. Jangan merasa bahwa kita tidak mampu untuk melakukan apa yang kudus, yang suci. Jangan merasa bahwa kita ini tidak mampu untuk menebar kasih yang Allah sudah berikan pada kita. Inilah hakikat kerajaan Allah itu, kebenaran, kasih, kesucian, dan seterusnya itu. Kita sudah miliki karena firman Allah kita sudah miliki. Jangan merasa kecil karena kita hanya bisa berbuat sesuatu yang kecil dipandang oleh manusia. Tetapi kita harus ingat bahwa biji sesawi yang terkecil itu pun akhirnya akan bertumbuh. Yang penting adalah kita mau tanamkan. Nah, inilah yang penting. Jadi aku sudah memiliki sesuatu, ya firman Allah itu sudah tahu tentang siapa Yesus. Aku jangan merasa diri aku ini terlalu kecil, tidak mampu dan seterusnya. Apa yang ada yang kecil itu ditanamkan. Supaya benih ini bisa bertumbuh. Dan makin lama makin banyak benih lagi ditaburkan dan itu akan tumbuh dan akan membesar dan akan berbuah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang pertama, jangan merasa kecil. Jangan merasa bahwa saya tidak punya apa-apa. Apalagi saya sudah punya banyak misalnya. Saya sudah tahu banyak tentang firman Allah. Saya sudah mengenal siapa Yesus seutuhnya. Mungkin begitu. Nah, jangan lagi merasa kecil. Jangan menyimpan itu. Yang kedua dari perumpamaan yang pertama disebutkan itu tadi adalah jangan khawatir kalau kita sudah melakukan sesuatu. Sudah menanam benih itu. Sudah memberitakan firman Allah baik secara kata-kata, melalui kata-kata maupun melalui sikap kita, maupun melalui perbuatan-perbuatan kebenaran dan kebaikan dimanapun kita berada. Jangan merasa bahwa itu akan sia-sia. Karena ada satu kuasa yang akan bekerja untuk membuat benih itu, atau firman, atau kebaikan, kesucian yang semua yang kita sudah miliki itu yang sudah ditaburkan,
nanti ada satu kuasa yang akan bekerja saat kita tidak tahu apa-apa. Jadi jangan kita terlalu berpikir bahwa ini bagaimana, tenang saja, beriman saja bahwa pada waktu malam dalam perumpamaan itu penabur itu tidur, tapi nanti benih ini akan bertumbuh sendiri karena ada satu kuasa. Jadi ini dua tekanan. Jadi kesimpulannya adalah begini. Kita sudah menjadi pengikut Kristus, berarti kita terlibat sebagai pekerja-pekerja untuk meluaskan kerajaan Allah di bumi ini. Yaitu membawa kebenaran yang dari Allah, kesucian kasih itu di dalam kehidupan real di bumi ini. Nah, kita sedang bekerja, dipanggil untuk bekerja sebagai penabur itu. Nah, yang kedua adalah bahwa kita jangan merasa bahwa diri kita ini terlalu kecil sehingga tidak punya pengaruh apa-apa. Apa yang sudah kita miliki itu walaupun kecil di mata orang lain, kalau kita tanamkan maka dia akan berbuah. Dia akan bertumbuh dan berbuah. Yang ketiga, jangan terlalu khawatir bahwa kita tidak bisa bikin apa-apa. Ini sulit sekali, tantangan dunia begitu hebat. Oke, memang benih itu sudah ditanamkan. Ada tantangan di luar bumi ini, di luar tanah ini. Tapi ada satu kuasa yang akan menumbuhkan. Jadi jangan khawatir. Bawa saja firman Allah itu, ajarkan yang benar kepada orang lain. Tunjukkan sikap yang benar, lakukan segala perbuatan yang benar. Berdasarkan firman Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka Allah sendiri yang akan bekerja untuk benih-benih itu bertumbuh. Nah, jadi tiga hal ini. Kita adalah pekerja, yang adalah penabur. Kita harus melakukan itu karena kita sudah memiliki firman itu. Jangan disimpan, lalu nanti benih itu mati kering, tidak ditanamkan ke dalam tanah, tidak ditaburkan. Yang kedua, bahwa jangan merasa diri kecil, tidak mampu, karena sekecil apapun juga yang kita miliki, Tuhan akan membesarkannya. Yang ketiga, jangan khawatir tentang segala tantangan dan sebagainya. Karena benih itu akan bertumbuh karena ada satu kuasa yang menumbuhkannya. Jadi sekarang saksikanlah apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tanamkan itu, ajarkan itu, dan mempengaruhi orang lain dengan sikap yang benar, yang penuh kasih, dan juga yang suci. Maka benih itu akan bertumbuh di dalam proses yang dikontrol oleh Allah sendiri, bahkan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Demikian itu tadi yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pembelajaran dan juga perenungan berdasarkan perumpamaan yang ditulis di dalam kitab Injil Markus ini. Saya berharap hal ini akan menjadi satu sentuhan surgawi buat Anda pada hari ini, menjadi bahan perenungan selanjutnya buat Anda. Dan saya berdoa supaya Tuhan memberkati Anda dan seluruh keluarga Anda. Akhirnya saya harus mengundurkan diri dari pertemuan kita ini, sampai berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Get your message, have a good day, and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.